pintunya. Buka pintunya. Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai kalian semua di sini. Tentunya di tempat yang tepat untuk kalian yang menyukai cerita-cerita dari sebuah film terbaru. Seperti cerita film yang akan admin bawakan kali ini. Diangkat dari sebuah film horor Indonesia yang rilis di tahun ini. Di mana mengisahkan kehidupan di sebuah panti asuhan yang mendapatkan gangguan-gangguan mistis setelah menempati sebuah tempat baru. Gangguan seperti apa yang mereka alami? Dan apakah mereka mampu mengungkap misteri yang berada di dalamnya? Saksikan terus video ini hingga akhir. Tapi sebelumnya, yuk push like dulu jika kalian suka. Subscribe buat kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita film terbaru lainnya. Hanya di Bioskop Tetangga. Iya, makasih ya, Pak. Awal kisah diceritakan. Kala itu, seorang anak panti bernama Dina, tanpa sepengetahuan ibu panti, ia yang penasaran, sedang melihat-lihat rumah yang baru saja dibeli ibu panti untuk tempat tinggal baru mereka. Ia cukup kagum dan senang bisa tinggal di rumah yang begitu besar. Apalagi rumah itu mereka dapatkan dengan harga yang cukup murah. Tapi ini rumahnya lumayan besar loh, Bu. Meski sempat heran dengan harganya, namun ia senang karena bisa menampung anak panti cukup banyak. Udah cepetan pulang. Bu nggak sih, Din? Namun, saat Dina tepat di sebuah kamar yang terkunci, sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Tanpa ia sadari, pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu, tanpa rasa takut, Dina memasuki kamar itu dan menemukan begitu banyak korek api yang berserakan di sana. Dan saat ia menyalakan salah satu korek itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara mainan anak-anak yang berbunyi sendiri dan terlihat begitu banyak mainan di sana. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Sabar, karena film baru dimulai. Keesokan harinya, Bu Asih sebagai ibu panti, ia membawa serta anak asuhnya itu untuk pindah ke rumah barunya. Sesampainya di sana, anak-anak begitu bersemangat untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun, saat Dina ingin memberikan kunci rumah itu kepada anak-anak, ia dibuat heran karena menemukan kunci yang tak dikenali berada dalam tasnya. Kak Din? Kak. Setelah berada di kamar, anak-anak memutuskan untuk melakukan home pimpa agar tak berebut memilih tempat tidur. Boleh Mbak seru? Dan saat mereka melakukan home pimpa, keanehan pun mulai terjadi. Mereka dibuat terkejut saat selintas melihat sebuah tangan yang entah milik siapa, turut serta melakukan home pimpa. Tak ingin membuat mereka takut, Dina, yang juga merasakan keanehan di rumah itu, ia menenangkan anak-anak dan mengatakan kalau itu adalah ulahnya yang mengerjai mereka.
Sementara di luar, Bu Asih kedatangan warga yang menitipkan seorang anak bernama Luna yang sudah tak mempunyai orang tua. Sejak kehilangan neneknya yang dikenal seorang dukun, Luna dititipkan warga ke panti karena tak seorang pun warga mau mengurusnya karena sikap Luna yang sedikit agak aneh. Hai, Kak cari siapa ya? Sementara di dalam rumah, Dina dibuat heran saat mengetahui kalau kamar bermain yang tadinya tak terkunci kini tiba-tiba terkunci. Kak Dina ngapain? Melihat kamar itu, anak-anak pun penasaran dan ingin melihatnya. Oh, oke. Kak Dina nggak ngunci pintu yang ini? Tuh, Kak. Teringat akan kunci yang ia temukan di tasnya, Dina yang penasaran ia mencoba menggunakan kunci itu. Melihat pintu itu bisa terbuka, Dina pun kembali dibuat heran, karena bagaimana kunci itu bisa berada di dalam tasnya. Setelah memasangkan lampu di kamar itu, kini mereka bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana, di mana begitu banyak mainan anak dan juga berbagai korek api yang tersusun rapi. Ini dulu dipakai buat tempat main anak deh. Saat mereka asik melihat-lihat barang di sana, tiba-tiba sang penghuni baru, yaitu Luna, sudah berdiri di depan pintu. Anak-anak, Bu Asih pun segera memperkenalkan anak panti baru itu kepada mereka. Salam kenal ya, Luna. Malam harinya, Luna yang tengah tertidur, ia mendengar suara neneknya yang telah tiada, terus memanggil-manggil namanya. Nenek. Penasaran dengan suara itu, Luna mencoba melihatnya keluar kamar. Namun Luna tak melihat seorang pun yang berada di sana. Lalu, rupanya itu hanyalah mimpi Luna saja, yang terbangun saat anak-anak mengajaknya untuk makan bersama. Luna terlihat sangat ketakutan, seakan-akan memiliki firasat buruk yang akan terjadi. Kami turun duluan ya, Kak. Luna, Mengetahui hal itu, Bu Asih pun mencoba menenangkan Luna. kamu gak apa-apa kan? Tenang, ibu di sini. Tenang. Tengah malam, keanehan-keanehan pun tak berhenti sampai di situ. Namun Dina yang sudah merasakan ada sesuatu di rumah itu, ia mencoba bersikap tenang dan tak ingin membuat kegaduhan yang membuat anak-anak takut. Happy birthday, Kak Dina! Hingga suatu ketika, saat anak-anak merayakan ulang tahun Dina di dalam kamar bermain, gangguan demi gangguan terus mereka rasakan. Meski sempat kaget karena lilin tiba-tiba mati sendiri, namun Dina masih bersikap tenang. Namun, gangguan-gangguan itu terus terjadi, seakan ingin menunjukkan keberadaannya pada semua orang. Lampunya baru kan, Ber? Melihat anak-anak yang ketakutan, Dina pun terus mencoba menenangkannya. Udah, tenang ya. Namun, lilin itu kembali mati sendiri. Walau Dina meyakinkan anak-anak kalau tak ada hantu di sana, tapi kali ini gangguannya semakin ekstrim, membuat anak-anak pun menjadi histeris. Melihat pintu kamar dengan kerasnya menutup sendiri,
Dina pun segera membuka pintu itu dan menyuruh anak-anak untuk segera keluar. Setelah kejadian itu, anak-anak mengadukan hal tersebut kepada Bu Asil. Semua salahku kok, Bu. Tak ingin ketakutan berlarut-larut, Dina meminta maaf dan mengatakan kalau semua itu adalah ulahnya untuk mengerjai anak-anak. Ya ampun, Din. Setelah anak-anak pergi ke kamarnya, Bu Asih lalu berterima kasih kepada Dina karena sudah menenangkan anak-anak. Karena sesungguhnya Bu Asih pun sudah tahu kalau semua itu bukanlah ulah Dina, melainkan adanya gangguan di rumah itu yang ia sendiri merasakannya. Meskipun demikian, Bu Asih tak punya pilihan lain karena itu satu-satunya tempat yang saat ini bisa mereka tempati. Ini satu-satunya tempat kita berteduh. Iya, Bu. Lalu, apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah itu? Pagi harinya, saat anak-anak sedang bermain di luar, salah satu anak panti bernama Linda yang masih di kamarnya, ia melihat keanehan yang dilakukan oleh Luna. Buat apa cermin sebanyak itu, Kak? Linda dibuat heran saat melihat Luna memasang begitu banyak cermin di dekat tempat tidurnya. Bentar, aku turun. Setelah Linda bermain bersama teman-temannya, Luna yang sendirian, ia terlihat sangat ketakutan dan terus memanggil-manggil neneknya. Beberapa saat kemudian, Luna kembali bermimpi dan mendengar suara neneknya yang mengingatkan Luna untuk segera pergi dari rumah itu. Ini bukan tempatmu. Pergi. Dalam mimpinya itu pula, Luna melihat seseorang yang sangat menyeramkan tengah duduk di atas kursi. Melihat apa yang terjadi, Bu Asih pun memutuskan untuk memindahkan Luna sekamar dengan Dina. Biar Dina bisa langsung bantu kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu langsung bilang aja. Makan dulu ya. Malam harinya, gangguan-gangguan itu terus meneror mereka. Udah enakan. Bentar ya. Melihat lampu yang tiba-tiba mati, Dina pun segera mengambil lilin. Dina mencoba menyalakan lilin itu di atas kompor, namun karena gasnya habis, Dina pun terpaksa mengambil korek api yang berada di kamar bermain. Berkali-kali Dina mencoba menyalakan lilin itu, namun tetap mati sendiri. Lalu, Aku Santi. Dina pun terkejut saat di hadapannya sekelebat muncul sosok anak kecil yang mengaku bernama Santi. Namun sosok itu kembali menghilang. Tak cukup sampai di sana, Dina pun dikejutkan dengan sosok seorang anak kecil yang berlari masuk ke dalam kamar bermain. Dan tanpa Dina sadari, ada sosok hitam besar yang tengah memperhatikan di belakangnya. Melihat sosok hitam, gadis kecil bernama Santi itu pun terlihat ketakutan dan menangis di dalam kamar. Tanpa rasa takut,
Dina yang penasaran akan sosok gadis kecil itu, ia berusaha mendekatinya. Kamu siapa? Kak Dina ngapain? Namun baru saja Dina bertanya, tiba-tiba anak panti bernama Kike sudah berada di belakangnya. Kamu lihat perempuan itu nggak? Namun Kiki tiba-tiba menghilang dan sosok hantu anak kecil bernama Santi itu pun sudah berdiri di hadapannya. Mengetahui apa yang dialami Dina, Luna yang memiliki firasat buruk mengatakan kalau sosok anak kecil itu bukanlah ancaman dan tak perlu ditakutkan. Namun ada sosok lain di rumah itu yang tak menyukai keberadaan mereka di sana, dan untuk saat ini hanyalah Charmin yang bisa menangkal sosok itu. Hanya Charmin yang bisa melemahkan mereka. Maksudnya? Namun Luna tak menjelaskan apapun lagi kepada Dina dan menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Pagi harinya, saat Bu Asih baru terbangun, ia sudah diganggu dengan kursi yang terus bergerak sendiri. Jangan ganggu. Ini rumah kami sekarang. Kesal terus-terusan diganggu, Bu Asih pun marah dan mengatakan kalau rumah itu kini sudah menjadi miliknya. Namun, mendengar perkataan Bu Asih, makhluk itu menjadi marah dan mengejarnya. Sesaat kemudian, anak-anak menemukan ibu panti mereka dengan sikapnya yang tak biasa, tengah duduk di atas kursi. Ibu nggak apa-apa. Merasa takut, anak-anak pun memilih untuk pergi bermain di luar. Pagi, Bu. Sementara Dina, ia dikejutkan saat melihat Bu Asih yang tengah duduk di atas kursi, dengan sekejap sudah berada di dapur. Merasa ada yang tak beres, Dina pun kembali ke ruang tengah untuk memastikannya. Lalu, tiba-tiba Bu Asih sudah berada di belakangnya dengan tatapan yang begitu menyeramkan. Setelah Dina pergi, dengan tatapan yang tajam, Bu Asih berdiri di depan kamar bermain. Melihat semua itu Luna yang mengintip di balik pintu. Dia bisa merasakan kalau Bu Asih telah dirasuki roh jahat. Belum juga Luna pulih dari rasa takutnya. Tiba-tiba Bu Asih sudah berada di sampingnya dan menyuruh Luna untuk membuka pintu kamar bermain itu. Buka pintunya. Melihat pintu itu terkunci, Bu Asih pun semakin murka, lalu mencekik leher Luna. Buka pintunya. Beruntung Dina keburu datang, Bu Asih pun segera melepaskan Luna dan menyuruh Dina untuk membukakan pintu itu. Buka pintunya. Melihat Bu Asih yang dirasuki roh jahat, Dina yang tak ingin terjadi sesuatu, ia pun segera membuka pintu itu. Setelah pintu terbuka, terlihat Santi tengah berdiri dalam kamar itu dan berhasil melemparkan Bu Asih. Setelah kejadian itu, Bu Asih pun menjadi tak sadarkan diri. Sementara di alam gaib, Luna yang memiliki kemampuan penglihatan, dia bisa melihat jiwa Bu Asih sedang disandra oleh roh jahat penghuni rumah itu. Luna, kamu nggak apa-apa? Enggak. Dirasa Luna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Dina pun meminta tolong Luna untuk bisa membantu Bu Asih. Aku yakin ibu lagi nggak baik-baik aja.
Meski Luna tahu resiko yang akan ia terima, namun mengingat kebaikan Bu Asih, Luna pun akhirnya mau mencoba untuk menolongnya. Luna lalu mengajak Dina untuk masuk ke kamar bermain, karena ia yakin Santi yang berada di sana mengetahui cara menghadapi roh jahat itu. Ayo kita ke kamar aneh itu sekarang. Sementara di luar, Linda mendengar Bu Asih yang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Kembali ke Dina. Saat berada di depan pintu, Dina pun kebingungan karena kunci yang berada padanya tiba-tiba hilang. Dirasa ketinggalan di kamar Bu Asih, Dina pun segera menuju ke sana. Nggak apa-apa. Meski Luna sempat ragu, namun mereka pun mencoba memberanikan diri masuk ke kamar Bu Asih. Saat membuka pintu, terlihat Bu Asih tengah duduk di atas ranjangnya dan menyuruh mereka untuk masuk. Sini masuk. Ibu udah gak apa-apa kok. Bu, lihat kunci nggak? Dina pun langsung menanyakan kunci itu kepada Bu Asih. Ini. Namun, Bu Asih yang masih dalam pengaruh roh jahat, ia terlihat sangat menyeramkan. Lalu dengan sekejap, Bu Asih sudah menghilang. Setelah meninggalkan Luna dan juga Dina, Bu Asih pun terlihat masuk ke dalam kamar Kiki. Setelah Kiki terbangun, roh jahat itu segera menyerap energi ketakutan Kiki untuk menambah kekuatannya. Mendengar Kiki yang berteriak, Dina segera melihatnya. Sementara itu, Luna dengan segala kemampuannya mencoba masuk ke alam gaib untuk membebaskan Bu Asih yang masih terperangkap di sana. Bu Asih, Luna. Di alam gaib, Luna melihat Bu Asih yang dirantai di atas kursi. Dan saat Luna akan melepaskannya, roh jahat itu sudah berada di belakang Luna. Lepasin Bu Asih. Walaupun makhluk itu mengancam akan membunuhnya, namun Dina dengan kalung jimat pemberian neneknya, ia tak gentar dengan ancaman makhluk itu. Di lain sisi, teringat akan ucapan Luna, Dina pun segera mengambil cermin dan berusaha menyelamatkan Kiki. Setelah cermin itu berhasil menarik roh jahat di tubuh Bu Asih, ikatan rantai pun terlepas dan Bu Asih kembali tersadar. Namun sayang, makhluk itu berhasil merebut kalung Luna, membuat Luna lemah dan harus tersandra di sana. Setelah berhasil diselamatkan, Dina membawa Kiki ke dalam kamar bermain dan memperingatkan mereka untuk tetap di kamar itu. Jangan pernah buka pintunya, ya? Sementara Dina, ia berusaha menyalakan korek api, karena ia yakin dengan cahaya korek itu, ia bisa melihat dan berkomunikasi dengan Santi. Dan benar saja, Dina melihat Santi yang tengah bermain. Santi? Santi menyuruh Dina untuk menyalakan korek yang lebih besar yang tersimpan rapih di sana. Sesaat setelah korek itu menyala, Dina seakan-akan dibawa ke masa lalu dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Korek api baru ya, Bu? Iya sayang. Kala itu Santi yang baik hati
mempunyai seorang ibu yang begitu sangat menyayanginya. Sama-sama, Santi suka. Namun, walau demikian, ia memiliki seorang ayah pemabuk dan kerap kali melakukan kekerasan terhadapnya dan ibunya itu. Panggil bukannya langsung datang. Dan karena itulah, ia kerap kali mengurung diri di dalam kamar dan hanya bisa bercerita kepada korek api yang menjadi temannya. Api kecil hangat. Sampai satu ketika, di puncak kesabaran, ibunya yang sudah tak tahan memutuskan untuk mengajak Santi pergi dari sana. Nak, bangun sekarang ya, Nak. Namun sayang, rencananya itu diketahui oleh suaminya yang langsung menghajarnya. Kemana kamu? Dan saat ayahnya hendak memukul Santi, ibunya yang begitu menyayangi Santi, ia berupaya mencegahnya. Namun sayang, Santi harus menyaksikan ibunya mati bersimbah darah di tangan ayahnya sendiri. Dan saat ayahnya hendak membakar jasad ibunya itu, Santi yang sudah tak kuat ia melakukan sumpah untuk menukarkan jiwa raganya dengan sebuah permohonan. Kabulkanlah keinginanku. Aku ingin. Ya, aku mati. Dan setelah melakukan permohonan, ayahnya pun seketika mati terbakar dan jiwanya menjadi roh jahat yang menempati rumah itu. Namun, karena sumpah itu pula, Santi harus menghilang dan menjadi penghuni alam gaib yang bersemayam di kamar itu. Setelah melihat semua itu, Dina pun kembali tersadar. Sementara di luar, Luna yang dikuasai roh jahat, ia mencoba masuk ke dalam kamar itu. Dirasa dalam bahaya, Dina yang tak ingin ada korban lebih banyak lagi, ia pun mencoba ritual seperti apa yang dilakukan Santi. Meski konsekuensinya berat, namun tak ada cara lagi untuk menyelamatkan anak-anak dan kehidupan yang kembali tenang di panti itu. Korek api, tolong kabulkanlah. Korek api, tolong kabulkanlah keinginan. Berkali-kali Dina mencoba ritual itu, namun gagal. Tapi yang ketiga ini, Santi menyuruh Dina untuk menyebutkan nama ayahnya, yaitu Mardi. Aku ingin arwah Mardi menghilang. Permohonan Dina pun akhirnya terkabul, tepat saat Luna hendak menggagalkan ritual itu. Setelah kejadian itu, Bu Asin dan Luna kembali tersadar, dan roh jahat bernama Mardi itu pun benar-benar menghilang. Melihat korek yang masih menyala di hadapannya, Luna pun terlihat bersedih, karena ia tahu konsekuensi akan apa yang dilakukan Dina. Satu tahun kemudian, mereka pun sudah ikhlas akan kepergian Dina, dan kehidupan di sana akhirnya bisa berjalan aman dan tentram, tanpa rasa takut dari gangguan roh jahat yang menghantui. Meskipun demikian, Luna tak pernah lupa akan pengorbanan yang dilakukan Dina, yang kini menemani Santi, yang bersemayam di kamar itu. Itulah alur cerita film misteri Bilik Korek Api, film horor Indonesia yang rilis di tahun 2025. Setiap cerita dalam film ini hanyalah fiktif saja, dan semoga kita semua bisa terhibur dengan cerita kali ini. Dan jangan lewatkan alur cerita film terbaru lainnya, hanya di Bioskop Tetangga.